Halo semuanya, kalian tahu nggak sih studi kelayakan bisnis itu apa? Yang harus dipelajari sebelum kita membuka bisnis itu loh. Maka dari itu, kita bahas yuk sekarang. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Namaku Elsa Prestikioning Tias, NPM 211210009 dari Prodi Manajemen. Apa yang dimaksud studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Studi kelayakan bisnis berfokus mengidentifikasi potensi masalah dalam bisnis agar usaha yang akan dijalankan dapat bertahan lama dan jauh dari sebuah kerugian. Studi ini tidak hanya mengidentifikasi potensi masalah, melainkan juga solusi dari masalah tersebut. Tujuan studi kelayakan bisnis ada banyak. Yang pertama adalah memudahkan perencanaan bisnis, yang kedua memperlancar pelaksanaan bisnis, yang ketiga memperkecil risiko kerugian, yang keempat memudahkan proses pengawasan, dan yang kelima adalah memudahkan proses pengendalian. Aspek studi kelayakan bisnis yang pertama ada aspek ekonomi dan budaya. Fokus studi kelayakan bisnis adalah menganalisa dampak pendirian perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan didirikan sebuah perusahaan di lingkungan tersebut, apakah mempengaruhi adat istiadat daerah tersebut atau tidak? Yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran akan menjawab apakah produk akan memiliki peluang atau tidak. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini adalah potensi pasar, besaran konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi pasar, dan situasi pesaing bisnis. Yang ketiga adalah aspek manajemen. Analisa studi kelayakan pada aspek manajemen merupakan aspek dasar yang harus diteliti, karena bagaimana operasional perusahaan mulai dari pembangunan hingga pengembangan diteliti dalam aspek ini. Bahkan, aspek manajemen juga mencangkup manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Yang keempat adalah aspek keuangan. Aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis menjadi salah satu penentu nasib. Dibutuhkan ketelitian dalam proses penganggaran agar rencana bisnis matang. Yang kelima adalah aspek legalitas atau hukum. Poin legalitas yang dianalisis yaitu izin lokasi, tanda pendaftaran perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha, dan sebagainya. Yang keenam adalah aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi atau perusahaan. Lalu, apa saja lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis? Yang pertama adalah investor, yang kedua kreditor atau bank, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat. Ada banyak faktor kegagalan dalam bisnis. Yang pertama adalah data dan informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang ketiga, tidak teliti. Yang keempat, ada salah perhitungan. Dan yang kelima adalah kondisi lingkungan yang kurang memadai. Tahapan studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah penentuan ide. Yang kedua, penelitian berdasarkan dari operasional bisnis dan keunggulannya. Yang ketiga adalah evaluasi, apakah ada hambatan yang muncul setelah dievaluasi. Dan yang keempat adalah penentuan, bisnis apa yang akan kita jalankan. Yang kelima adalah rencana pelaksanaan, yaitu realisasi atau langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan. Dan yang keenam adalah pelaksanaan. Contoh studi kelayakan bisnis yang pertama bisa diambil dari kuliner, yaitu makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang kekinian tengah menjadi tren di masyarakat dengan berbagai jenis yang bermacam-macam. Jika berniat membangun bisnis ini, dipastikan target dan strategi pasar sudah sesuai mengingat persaingan bisnis terbilang besar. Selanjutnya di bidang fashion, studi kelayakan bisnis adalah hal yang berkaitan dengan target konsumen dan jenis material pakaian. Pelajari material pakaian yang dijual supaya konsumen dapat memahami penjelasan dan tertarik untuk membeli. Selanjutnya adalah bidang properti yang merupakan kebutuhan primer sehingga tantangannya pun berbeda dengan bisnis lain.
Ada banyak hal yang harus diperhatikan, yaitu lokasi, harga properti, target pasar, dan status tanah yang digunakan untuk membangun properti. Itu tadi penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis. Jadi, pastikan menerapkan studi kelayakan bisnis pada bisnis yang akan kita jalankan. Agar lebih optimal, lakukan riset secara berkala mengenai domain bisnis yang akan kita jalankan. Kegiatan ini dapat membantu khususnya dalam mengatur strategi perkembangan bisnis kita. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kedepannya.